Gimana kabarnya? Sehat dan kuat. Semua siap untuk firman Tuhan hari ini? Amin. Minggu 18 Mei 2025. Kita hampir saja menyelesaikan bulan Mei ini. Amin. Banyak hal yang terjadi di minggu ini. Gedung Royal hampir selesai. Sekolah yang sudah pindah dan mulai beroperasi di tempat yang baru. Inang pindah di tempat yang baru. Maverick pindah ke tempat yang baru juga. Ke rumah kami. VW setengah pindah ya. Dan Bu Yeni juga pindah ke tempat yang baru. Mana Bu Yeni? Amin Mbak Yeni. Gak deg-degan lagi. Dan saya bersemangat untuk melihat kemajuan yang Tuhan akan kerjakan bagi kerajaannya. Dan bahkan yang akan Tuhan kerjakan juga di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya melihat dan menyaksikan di mana Tuhan bersama kita dan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Seberapa banyak yang merasakan hal itu? Apakah kalian melihat Tuhan bekerja? Kurang semangat. Apakah kalian melihat Tuhan bekerja? Ya, help me. Apakah kalian yakin dan percaya kalau Tuhan akan memampukan kita untuk sampai ke puncak gunung? Lagi dan lagi. Amin. Dan saya bersyukur sampai di titik ini Tuhan masih setia berbicara kepada kita tubuhnya. Kalau kita masih ingat di minggu lalu pesan tentang pikul salib. Saya menyadari dalamnya arti tentang mengikut Yesus tanpa kematian dari diri sendiri, keserupaan seperti Yesus tidak akan tercapai. Semua yang kita lakukan adalah untuk kehidupan bagi orang lain. Masih ingat itu? Sangat layak untuk kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mati demi kepentingan orang lain dan kehidupan orang lain? Perenungan pesan ini membawa saya merenungkan apa yang Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 7-12. 2 Corinthians 4:7-12. So there when you there. 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam tubuh, di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Membaca ayat ini
Ini betul-betul membuat saya merenungkan apa dari semua arti tentang mengikut Yesus. Ini sebenarnya arti dari mengikut Yesus, bahwa mengikut Yesus bukan tentang memperoleh kenyamanan diri sendiri, kesehatan atau bahkan kesejahteraan diri sendiri. Tapi tenagamu, kenyamananmu, kehidupanmu, dan bahkan darahmu terkuras agar ada kehidupan di orang lain. Inilah yang dia maksudkan bahwa maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. It's break my heart saat benar-benar merenungkan level ini. Bangun pagi dan berpikir seberapa banyak tentang saya yang harus mati hari ini agar kesejahteraan bisa diciptakan di hidup orang lain. Kita harus mulai bertanya pada diri kita. Moving on. Di hari Kamis, Tuhan berbicara kepada kita tentang mempercayai Tuhan dalam situasi dan bahkan di masa-masa ujian. Kita juga belajar bahwa Tuhan tidak mentoleransi faithlessness. Seberapa banyak yang mau terus percaya kepada Tuhan bahkan di masa-masa sulit. Seberapa banyak yang rindu di masa itu Tuhan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan. Seberapa banyak yang rindu untuk keluar dari masa sulit. Amin. Oh. Dan mengingat kembali, mengingat kehidupan Pak Bren dan Pak Giri, awal mereka memulai, dan kehidupan mereka betul-betul terus menguatkan saya, karena disitulah saya bisa belajar bagaimana cara mempercayai Tuhan. Dari 2019 sampai dengan saat ini, saya terus melihat apa artinya hidup yang penuh dengan kesetiaan, percaya kepada Tuhan sampai dengan momen ini. Dari awal membangun Holy Grounds, memulai ibadah di rumah, membangun Holy Grounds, dan sampai saat ini membangun gedung baru di belakang. Dan orang-orang ini sangat menguatkan hati saya, dan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan kesetiaan mereka untuk percaya kepada Tuhan di dalam setiap momen, di dalam setiap situasi dan kondisi, bahkan kekurangan, entah itu sakit dan sehat, mereka gak berhenti untuk mempercayai Tuhan. Pesan ini membawa saya pada refleksi apa artinya hidup yang selalu setia mempercayai Tuhan. Dan inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Dan saya mulai berpikir bahwa kalau mau jujur saja, hal yang selalu buat kita ada di dalam ketidakstabilan adalah karena ketidakkonsistenan kita di dalam mempercayai Tuhan. Saya menyadari bahwa hal yang sebenarnya membuat kita terus kuat dan bertumbuh stabil, entah itu di dalam kesulitan atau tekanan, itu karena kekonsistenan kita di dalam mempercayai Tuhan. Di Mazmur 125 ayat 1, kita ke sana. Katakan konsisten. Sound system. Say dare when you dare. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Mazmur secara pesat ngomong bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Untuk memiliki hidup yang stabil dan kokoh,
seperti Gunung Sion. Mazmur ngomong bahwa ini membutuhkan kepercayaan pada Tuhan terus menerus dan konsisten. Ayat ini gak bilang kalau kamu percaya sama Tuhan hari Senin aja, hidupmu di hari Selasa sampai Minggu akan stabil dan teguh. Luar biasa. Konsisten itu artinya tidak berubah. Terus menerus tidak berubah. Penting untuk kita ketahui bahwa kata percaya yang digunakan di sini adalah kata kerja aktif. Itu Batak. Siapa orang Batak di sini? Koras. Jadi kamu harus mempercayai Tuhan, confidence di dalam Tuhan, dan bahkan berani di dalam Dia setiap waktu, setiap hari. Dan itu mengharuskan kamu terus menerus menaruh kepercayaanmu pada Tuhan. Itulah yang saya sebut konsisten mempercayai Tuhan. Ada yang pernah mengalami momen saat dimana kamu percaya sama Tuhan, hidupmu stabil banget. Ada damai sejahtera dan bahkan kamu merasa nyaman aja karena kamu mempercayai Dia. Di Mazmur 112 ayat 7, di situ dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saat kamu percaya kepada Tuhan, di sini dikatakan juga, pesat, gak ada kekhawatiran. Di sini dikatakan hatinya tetap. Siapa di sini yang rindu punya kehidupan yang seperti ini? Tapi entah kenapa di situasi tertentu kita cenderung ada di kondisi yang berlawanan dengan situasi ini. Hari ini kita akan lihat bersama-sama masalah yang sering membuat kita gak konsisten untuk percaya sama Tuhan. Kita akan lihat contoh Israel dalam mempercayai Tuhan. Saya akan mulai dari awal. Setelah mereka dibawa keluar oleh tangan Tuhan yang kuat. Atau kita pergi ke Keluaran 13 dulu. Keluaran 13. Kita lihat kembali karena di minggu-minggu ini kita lihat tentang perjalanan Israel. Hal yang pertama yang ada di dalam mereka adalah double-minded. Katakan dua pikiran. Mendobel pikiran mereka. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Lihat di sini bahwa ada alasan kenapa Tuhan menuntun mereka berputar. Tuhan tahu siapa bangsa Israel. Dan juga Tuhan tahu siapa kita. Amin. Di situ dikatakan bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Dari awal Tuhan address masalah yang mereka miliki. Bahkan dari awal. Tuhan address problem yang mereka miliki. Yaitu pikiran yang mendua. Yang jangan mereka menyesal. Wow, ada musuh di depan. Kita gak mau fight. Kita mau balik aja.
Tuhan tahu kalau orang Israel punya pikiran yang mendua. Double minded. Tidak hanya Israel saja teman-teman. Kita memiliki masalah yang sama juga. Amin. Kita juga punya pikiran yang mendua. Itulah kenapa Tuhan menuntun mereka untuk berputar. Ini yang harus kita ketahui. Setiap momen di dalam kehidupan ini, saya percaya Tuhan menciptakannya untuk mendevelop atau menghasilkan sesuatu. Yaitu kepercayaan kita kepada Dia. Tuhan mau menumbuhkan kepercayaan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat lagi bagaimana mereka memulai. Pasal 14 ayat 10 sampai 11. Keluaran. Semua sudah di sana? Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Inilah masalah mereka di sini. Padahal mereka baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dan mengeluarkan mereka dari tangan Firaun. Sampai di momen ini, apakah mereka mulai mempercayai Tuhan? Sampai di momen ini, apakah orang Israel mulai mempercayai Tuhan? Tuhan baru saja membebaskan mereka. Tapi lihat ini respon mereka. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apalah yang kau perbuat? Membawa kami keluar dari Mesir. Di momen ini, mereka enggak mempercayai Tuhan. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Keluaran 14 ayat 31. Setelah bangsa Israel melihat kekuasaan Tuhan, ayat 31. Bangsa Israel melihat kekuasaan Tuhan terhadap Mesir, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, dan percaya kepadanya. Serta kepada Musa sebagai hambanya. Dan ini momen pertama yang saya lihat kalau disebutkan orang Israel percaya kepada Tuhan. Oke, good. Di momen ini dikatakan setelah bangsa Israel melihat kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan terhadap Mesir, mereka menjadi takut kepada Tuhan dan percaya kepadanya, serta kepada Musa sebagai hambanya. Terkadang di dalam hidup ini, di dalam hidup kita, seberapa sering kita nggak percaya sama Tuhan, sampai Tuhan melakukan mujizatnya dulu, baru kita mulai percaya kepada Dia. Seharusnya dari awal kita percaya Dia. Seharusnya ya ini, seharusnya. Kita lihat lagi. Apakah di situasi selanjutnya mereka masih percaya atau enggak? Pasal 15 ayat 24. Next chapter. Sampai dimarah. Mereka bersungut-sungut, apakah yang akan kami minum? Oke, padahal barusan tadi mereka mempercayai Tuhan. Barusan tadi mereka lihat
Tuhan membebaskan mereka. Mereka melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Mesir. Mereka percaya. Tapi sampai di titik ini mereka gak konsisten lagi percaya sama Tuhan. Di pasal 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Oh, come on, man. Gak percaya lagi sama Tuhan. Apakah semua bisa melihat double-minded mereka di sini? Mereka sedang dituntun Tuhan, tapi hati dan pikiran mereka masih menginginkan apa yang Mesir bisa sediakan bagi mereka. Mereka masih menginginkan untuk keluar dari tuntunan Tuhan. Mereka masih ingin merasakan kenikmatan di Mesir. Sampai di momen ini kalau kita lihat bersama. Apakah umat Israel tidak punya dasar yang harus mereka percayai? Apakah Tuhan tidak ngomong ke mereka dari awal? Dari awal. Apakah Tuhan gak ngomong ke mereka? Apakah mereka gak punya janji yang diberikan oleh Tuhan? Perkataan dari Tuhan yang seharusnya mereka percayai, seharusnya mereka pegang. Dari awal tadi kita lihat, Tuhan sudah ngomong ke mereka. Bahkan dari Keluaran 6. Mereka bukan tidak punya harapan. Mereka bukan gak punya dasar untuk percaya sama Tuhan. Bukankah di pasal 13 sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah ngomong bahwa akulah aku. Aku akan mengambil kau menjadi kepunyaanku, dan aku akan membebaskan engkau dari Mesir. 7 statement. Aku akan. Bahkan setelah mereka keluar, bukankah Tuhan ngomong lagi ke mereka? Bahkan Tuhan tidak hanya ngomong, tapi Tuhan juga menyertai mereka. Apakah mereka enggak melihat tiang awan dan tiang api? Masalahnya di sini, bukan mereka enggak melihat dan enggak mendengar. Masalahnya adalah mereka memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Seberapa banyak dari kita di sini yang masih sering gak konsisten untuk memilih untuk percaya kepada Tuhan? Kamu dengar Tuhan ngomong, kamu lihat Tuhan pimpin kamu. Dari Senin kamu percaya, tapi saat datang Selasa kamu gak percaya lagi. Saat ada kesulitan dan tantangan, mudah untuk mengeluh dan mudah untuk menyalahkan Tuhan dan bahkan menyalahkan orang yang dia pilih untuk ada di dalam hidupmu. Seberapa sering umat Israel menyalahkan Musa? Mereka mengeluh. Kalau kamu dari awal dengar dan memilih untuk percaya sama Tuhan,
saat menghadapi kesulitan, tekanan, kamu bakal tahu bagaimana meresponi situasi itu. Apakah kalian bisa melihat bersama-sama ketidakkonsisten Israel dalam mempercayai Tuhan? Buah dari tidak konsisten hanyalah menghasilkan keluhan, sungut-sungut, komplain, menyalahkan orang lain, dan bahkan pemimpin yang Tuhan taruh. Seberapa banyak mereka tanya ke Musa, kenapa kamu bawa kita keluar untuk mati di sini? That's tough condition untuk Musa. Bahkan mereka komplain dan menyalahkan pemimpin yang bantu mereka keluar dari perbudakan dosa. Kalau kamu salahkan Tuhan, salahkan semua orang, kamu akan ada di momen di mana kamu menyalahkan hidupmu. Kamu mulai salahkan hidupmu. Andai saja aku tidak lahir ke dunia ini. Lihat, saat kamu tidak konsisten dalam mempercayai Tuhan, waktu demi waktu akan membuat kamu menyesali keselamatan yang bahkan keputusan yang benar yang pernah kamu buat di dalam Tuhan. Apakah kalian pernah berpikir Tuhan memimpin mereka untuk keluar dari Mesir? Saat mereka udah keluar dan kemudian mereka berhenti untuk mempercayai Dia. Mereka berhenti untuk percaya. Percaya, nggak percaya, percaya, nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya. Dan mereka sampai di momen bahwa mereka mulai menyesali keputusan benar yang mereka ambil karena Tuhan ngomong ke mereka. Aku akan membawa engkau keluar. Padahal udah oke banget Tuhan pimpin kamu keluar dari Mesir. Keluar dari situasi di mana kamu diperbudak. Pernah alami ini? Tuhan ngomong ke kamu, terus kamu mengambil keputusan untuk percaya. Di tengah jalan berhenti percaya. Terus mulai menyesal. Tahu gitu aku gak keluar dari Mesir. Ada makanan banyak yang melimpah di sana. Enak hidup di sana. Lihat, yang bermasalah di sini bukan Tuhan atau pemimpinnya. Tapi yang bermasalah adalah kepercayaanmu ke Dia yang Senin Kamis. Kalau kamu temukan dirimu dalam posisi ini, balik lagi, kembali mengingat dan mempercayai apa yang sudah Tuhan ngomong sebelumnya. Sehingga kamu bisa terus berjalan dan gak menyesal, mengingat kembali Mesir. Dari semua orang Israel, ada yang memilih untuk konsisten mempercayai Tuhan. Ada yang tahu siapa? Musa. Lihat di semua situasi apa yang Musa lakukan. Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Keluaran 17 ayat 4. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Lihat bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan tahu apa yang harus mereka lakukan di situasi-situasi tertentu. Mereka tahu kemana mereka harus berseru.
Musa berseru bagaimana menghandle situasi sulit dan juga dia berseru bagaimana menghandle orang-orang Israel. Setiap kali Tuhan pimpin mereka, Musa yang mendengar, dan juga saat perjalanan mereka, mereka mendapatkan kesulitan, Musa juga yang berseru kepada Tuhan. Apakah kalian mulai melihat apa yang Tuhan develop di dalam Musa? Tuhan mulai menumbuhkan percaya di dalam Musa. Tuhan mulai menumbuhkan kerinduan di mana saat ada tekanan, kesulitan, dia tahu kemana dia harus berseru. Dan dia tahu apa yang dia lakukan setelah itu. Dan ada hal lain juga yang bisa kita lihat bahwa mereka yang tidak konsisten percaya pada Tuhan, mereka tidak akan mampu melihat janji yang Tuhan berikan dan yang akan Tuhan lakukan kepada mereka. Dan juga nggak bisa melihat janji yang Tuhan mau berikan juga kepada generasi mereka. Kita lihat di Bilangan 14. Kayaknya ini Bilangan 13 deh. Bilangan 13. Numbers 13. 24 to 26. Ini tentang 12 pengintai. Semua sudah di sana? Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sudah lewat 40 tahun, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Setelah membaca hal ini, saya mau bertanya kepada kita semua. Kepada siapa tanah perjanjian ini akan diberikan? Israel. Kepada umat Israel, bukan? Para pengintai ini masuk, melihat semua keindahan di tanah perjanjian, dan menikmati buah yang ada di tanah itu. Ya, mereka bagian dari grup itu. Dan bahkan menikmati buah. Tapi mereka gak bisa lihat kalau mereka akan mendapati tanah ini. Tanah ini akan diberikan oleh Tuhan. Tapi mereka gak mampu melihat hal ini. Di ayat selanjutnya 28 dan 29. Sudah di sana, dekat aja itu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Hanya bangsa di dalam negeri itu kuat-kuat. Tapi orang-orang yang pergi ke sana, ayat 31, lompat. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kalian bisa lihat di sini. Mereka masuk. Mereka melihat. Bahkan sekelompok itu mereka membawa pulang buah dari negeri itu.
Mereka dapat melihat, ya baik tanahnya, berlimpah susu dan madu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kita tidak dapat maju menyerang mereka. Mereka lebih kuat daripada kita. Ingat bahwa konsistensi akan menunjukkan bahwa hidup orang itu adalah hasil dari kepercayaannya sama Tuhan. Amin. Dari langkah kehidupanmu, setiap keputusanmu, bahkan setiap aksimu akan membuktikan kalau kamu sedang percaya sama Tuhan atau enggak. Mereka ini yang lain menyebabkan pemberontakan besar. Mereka masuk dan merasakan apa yang ada di dalam negeri itu. Ya, mereka melihat, tetapi ketidakpercayaan itu melumpuhkan mereka untuk melihat kalau Tuhan akan memberikan tanah itu kepada mereka. Bisa lihat di sini? Mereka menciptakan banyak alasan untuk tidak memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena mereka sudah tidak mampu lagi melihat kalau Tuhan bakal berikan tanah itu ke mereka. Mereka ada di dalam grup yang sama. 12 pengintai ini dipilih bahkan mendengar perkataan yang sama dari Tuhan. Tapi hanya beberapa orang, saya katakan 2 dari 12. Hanya beberapa orang yang mampu melihat kalau mereka akan memiliki negeri itu. Seberapa banyak di sini yang sudah lama berjalan dituntun Tuhan, sampai di titik ini, kepercayaanmu kepada Tuhan kadang minus, kadang plus, kadang balik lagi, jauh, dekat. Mereka ini udah dekat dengan tanah perjanjian. Seberapa banyak yang kadang kita ngalami. Hari ini kita percaya Tuhan, besok kita nggak percaya. Kepercayaan kita kepada Dia kadang minus, kadang plus. Balik lagi, jauh. Sampai di mana udah dekat dengan tanah perjanjian. Sampai di titik di mana kamu melihat giant. Realita di dalam kehidupanmu, kesulitan dan tantangan. Dan mulai gak yakin kalau janji Tuhan bagi hidupku dan keluargaku bakal work out. Kira-kira yang Tuhan ngomong sebelumnya itu bakal terjadi atau enggak di dalam kehidupanku. Orang kamu udah dekat dengan tanah perjanjian, mendengar sebelumnya apa yang Tuhan ngomong. Dan mulai berpikir bahwa semua yang Tuhan ngomong ini, aku gak yakin apakah ini akan bekerja di dalam kehidupanku atau enggak. Udah banyak raksasa. Aku gak bakalan mampu untuk berperang lagi. Makin sulit, makin sulit, makin sulit. Lihat bahwa di sini akhirnya mereka yang tua mati dan generasi selanjutnya yang masuk ke tanah perjanjian. Bagi saya sedih sekali bahwa saya mau lihat anak saya masuk di dalam tanah perjanjian. Saya mau melihat mereka fight di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Sedih sekali kalau saya gagal di dalam kepercayaan saya dan gak mampu melihat
generasi yang selanjutnya mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan, mendapatkan bagiannya mereka di dalam kerajaan. Kita ngomong tentang membangun generasi, kita ngomong tentang bangsa satu akan datang ke bangsa yang lain. Kita ngomong tentang kerajaan Tuhan di India. Tapi beberapa dari kita masih confused, apa maksudnya ini membangun generasi? Apa maksudnya ini kerajaan Tuhan ditegakkan? Kita struggle untuk memahami apa yang Tuhan bukakan di dalam tubuh ini. Karena Senin Kamis kita percaya sama Dia. Ini pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita rindu untuk melihat apa yang Tuhan janjikan itu kita dapati? Apakah kita rindu untuk membangun generasi dan melihat mereka ada di bangsa lain untuk menegakkan kerajaan Tuhan di bangsa itu? Sepuluh orang ini sudah dekat dengan tanah perjanjian. Berkali-kali Tuhan mengingatkan mereka, aku akan menyerahkan tanah itu. Aku akan berperang bagi engkau. Tapi di titik mereka masuk dan melihat realitanya, melihat semua raksasa-raksasa, aku nggak mampu berperang. Mereka terlalu kuat. Lihat di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14. Kita lihat di sini bahwa ada orang yang melihat hal yang berbeda. Mereka masuk di tanah yang sama pengintai ini, tapi mereka melihat hal yang berbeda. Sudah di sana ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka udah memberontak nih dengar kabar dari yang 10 tadi. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Aku senang ayatnya. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki result yang berbeda. Kenapa Yosua? Kenapa Kaleb? Bukannya Yosua paling dekat dengan Musa. Dimanapun Musa berada, di situ juga Yosua berada. Saat Tuhan ngomong ke Musa untuk umat Israel, Yosua sudah dengar terlebih dahulu. Karena dia dekat dengan Musa. Apa yang Tuhan ngomong ke Musa, Yosua dengar. Dari awal sampai dekat dengan tanah perjanjian, kalian lihat kepercayaan Yosua. Lihat kepercayaan Kaleb. Dan kalian lihat tindakan dan action mereka di sini. Kita bisa melihat mereka mengoyakkan baju mereka dan ngomong kepada ribuan bahkan jutaan orang Israel, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Tuhan menyertai kita.
Dan saya rasa mereka sangat berani sampai di momen ini. Karena mereka mengingat semua apa yang Tuhan katakan. Mereka mempercayai semua hal yang Tuhan katakan. Dari ribuan itu, cuma 2 yang mampu berdiri dan melihat bahwa mereka akan mendapatkan tanah itu. Saya percaya bahwa hari demi hari Tuhan menanam atau mengkultivasi kepercayaan mereka kepadanya. Semakin hari semakin kuat. Dan bahkan di antara banyak orang yang tidak percaya, mereka selalu punya keteguhan untuk percaya pada Tuhan. Hal yang paling terindah adalah aku tulisnya salah ini. Di dalam situasi ini kita bisa melihat bahwa dari banyak orang yang gak percaya, terkadang di dalam kehidupan kita hal yang paling terindah bahwa saat kita ada di momen di mana kita gagal untuk mempercayai Tuhan, ada pria dan ada pemimpin yang Tuhan percayai dan Tuhan taruh di sekeliling kehidupan kita. Tuhan menempatkan kita di kondisi dan situasi di mana masih ada pria dan pemimpin yang percaya kepada Dia. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Saat semua bangsa nggak percaya, semua bangsa memberontak. Lihat bahwa orang-orang ini, Yosua, Kaleb, Musa, mereka mampu melihat janji yang mau Tuhan genapi di dalam kehidupan mereka. 40 tahun mereka berjalan. Hanya beberapa orang yang mampu melihat hal ini. Dan saya lihat juga bahwa di sekeliling kehidupan saya Tuhan taruh orang-orang yang percaya kepada Dia, yang mampu melihat janji yang mau Tuhan genapi di dalam kehidupan saya, yang mau Tuhan genapi di dalam kehidupanmu. Di momen-momen itu juga, hal yang terindah adalah kamu percaya untuk apa yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan mereka, untuk kamu. Untuk kamu. Terus gimana solusinya untuk menghadapi situasi ini? Saya melihat di Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Hari ini cara yang saya lakukan kalau saya struggle untuk mempercayai Tuhan. Dan saya masih lihat terus cara Daud. Sudah di sana? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarilah aku. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kalau kita lihat kesetiaan Tuhan kepada Israel, Tuhan selalu setia menyediakan pimpinan kepada mereka. Masalahnya adalah
Terkadang masalahnya ada pada kita. Saat kita berhenti percaya, kita juga berhenti meminta tuntunan dari Tuhan. Daud minta Tuhan lagi dan lagi. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Dan ajarilah aku. Hari ini kesempatan bagi kita untuk minta Tuhan untuk menuntun kita lagi. Saya senang ayat ini bahwa Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Di Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Lihat ayat selanjutnya. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Seseorang bisa baca di bahasa Inggris? Babe, can you help me? Yeah, verse 11. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name. Undivided heart. Daud meminta Tuhan untuk bantu dia berkomitmen, percaya kepada Tuhan. Yang pertama dia berseru ke Tuhan, langkah kedua dia minta untuk Tuhan mengubah hati, memberikan dia undivided heart. Daud tahu kalau dia kadang mendua hati juga. Kadang dia gak konsisten percaya akan hal yang, kadang dia gak konsisten percaya. Di sini Daud minta Tuhan untuk membulatkan hatinya untuk dia takut akan namanya. Karena dia tahu bahwa dia punya double minded juga. Dia punya hati yang mendua. Yang percaya akan hal ini, percaya akan hal yang lain. Tapi saya senang dengan attitude Daud. Saat dia menyadari hal itu, dia minta ke Tuhan. Dia berseru ke Tuhan, berikanlah aku undivided heart. Aku senang undivided heart. Bulatkanlah hatiku. Supaya dia mampu percaya kepada Tuhan dan apa yang Tuhan katakan. Ingat, masalah terbesar kita adalah hati kita yang sering buat kita double minded. Kita menginginkan untuk keluar dan kembali ke Mesir. Kita menginginkan hal-hal yang lain. Tapi ini adalah hal yang bisa menguatkan kita hari ini bahwa kita butuh Tuhan. Setelah dia ngomong ke kita, setelah kita dengar jalannya, kita dengar pimpinannya, kita butuh minta Tuhan untuk membulatkan hati kita. Israel mendengar, banyak kali Tuhan ngomong ke mereka. Tapi mereka selalu double minded. Mereka selalu pengen balik lagi ke Mesir. Karena nikmat di Mesir. Tapi saya senang dengan apa yang Daud lakukan di sini. Dia berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Dan juga dia minta Tuhan untuk membulatkan hatinya. Agar dia mampu untuk percaya dan berjalan dalam apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya. Seberapa banyak di sini yang mau Tuhan bulatkan hatinya. Mazmur 62 ayat 8. Kita mau berseru kepada Tuhan meminta hati yang baru. Yang mau mempercayai dia setiap saat. Amin. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita.
Saya senang bahwa dibuka dengan percayalah, ditulis dengan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Percaya kepadanya setiap waktu. Sini dikatakan bukan percaya kepadanya setiap hari Minggu. Setiap waktu. Entah itu di dalam kesulitan dan tekanan. Kita tahu Tuhan yang pimpin kita untuk keluar. Kita tahu Tuhan juga yang ngomong kepada kita di momen itu. Kita mau mempercayai Dia. Di dalam kesulitan kita. Dan bahkan di momen di mana Tuhan panggil kita. Gak ada hal yang kita bisa lihat bahwa apa yang Dia katakan akan terjadi. Tapi kalau Dia yang katakan hal itu, saya percaya itu akan terjadi juga. Itulah kenapa kita butuh percaya kepada Dia setiap waktu. Terus menerus. Sound system. Sama seperti Abraham. Di momen atau di situasi yang gak ada apapun untuk dia bisa berharap. Kondisi fisiknya setiap waktu kita tahu bahwa setiap momen dan bahkan di waktu saat sulit untuk mempercayai Tuhan, kita memilih untuk percaya kepadanya. Ingat di Kamis kemarin, contentment, apa bahasa Inggrisnya? Kepuasan, kepuasan. Kita belajar little secret, amin, untuk percaya kepada Tuhan dalam kesulitan. Gak ada hal lain yang kita mau percayai. Apa yang Dia katakan, itulah segalanya. We fight to trust Him. Karena kamu tahu bahwa kamu gak bakalan dipermalukan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ayat ini berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Saya senang part ini. Karena di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Kata serahkan di sini, jika saya melihat, itu artinya bahwa untuk bersembunyi dan bahkan untuk kata percaya di sini, itu batak juga. Itu artinya bersembunyi di balik Tuhan. Percaya, confidence, menemukan keamanan di dalam Tuhan. Rest terhadap apa yang sudah Tuhan katakan. Dan berjalan di dalam hal itu. Saat Dia berbicara, rest di balik perkataan. Taruh harapanmu kepadanya. Dan di sini dikatakan bahwa arti kata batak ini confidence. Secure. Dan saya senang dengan ayat ini. Dikatakan bahwa Dia akan bertindak di dalam situasimu, menghasilkan kebenaran, menghasilkan kepercayaan yang teguh, menghasilkan kesetiaan di dalam hidupmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan saya senang ayat ini bahwa waktu Dia ngomong percaya, serahkanlah hidupmu. Kata percayalah ini sebenarnya, waktu aku lihat beberapa terjemahan, ini sebenarnya terms di mana bagaimana harus hidup di dalam rumah. Bagaimana harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Makin sulit,
saat situasi makin sulit, makin kuatlah kamu percaya pada Tuhan. Dan bahkan di dalam kehidupan ini ada momen di mana kita struggle untuk percaya sama Tuhan. Tapi di momen itu kita nggak punya pilihan lain. Yang seharusnya kita percaya adalah apa yang Tuhan katakan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan beristirahat terhadap apa yang sudah Tuhan katakan. Dan kita lihat bahwa cara Tuhan bertindak ada di dalam dua cara. Ini yang saya lihat bahwa yang pertama, dia menghasilkan kebenaran dan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dia bertindak juga bagi situasi kita. Hal yang sama yang Tuhan kerjakan bagi Israel, Tuhan mau menciptakan kepercayaan di dalam mereka. Ketergantungan dan bahkan kesetiaan di dalam mereka. Dan Tuhan juga mau bertindak mengadakan mujizat demi mujizat di dalam setiap perjalanan mereka. Tapi sampai di titik mereka dekat dengan tanah perjanjian, di dalam diri mereka ada yang berhasil terdevelop. Ingat bahwa Tuhan mau melakukan itu. Bukan karena kita bersungut-sungut dan tidak mempercayai Dia. Tapi Tuhan melakukan karena kita percaya kepada Dia setiap waktu. Amin. Ayat terakhir di Yosua 24, ayat 14 sampai 15. Wait, ini perkataan terakhir Yosua nih. Yosua 24, 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai sungai Efrat, atau Tuhan orang Amori yang negerinya kamu diamin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku senang di bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan bahwa serve Him in sincerity and in faithfulness. Jadi kata faithfulness di sini beribadah dengan tulus dan ikhlas dan setia. Serve Him in sincerity and in faithfulness. Kata faithfulness di sini itu Strong Age 571 itu dikatakan emet. Dan ketika saya lihat hal ini, gak ada alasan kita bisa bilang bahwa kita melayani Tuhan tanpa kita mempercayai Dia. Kita gak bisa bilang kita melayani Tuhan bahwa kita gak konsisten untuk percaya kepada Dia. Kata emet di sini yang menarik. Di sini dikatakan truth atau kebenaran. Kita seharusnya melayani Tuhan di dalam seluruh kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran dan perilaku yang sesuai dengan standar suci, perilaku yang sesuai dengan standar Tuhan. Dan ketika saya lihat sincerity berasal dari bahasa Latin sign, without atau tanpa, dan sera itu juga wax. Without wax atau tanpa wax. Itu artinya tidak tercampurkan,
tidak bercampur atau tidak tercemar. Dan inilah yang kita mau ketika kita percaya kepada Tuhan, kita nggak mau mencampurkan hal itu dengan hal yang lain. Kita nggak mau percaya kepada dunia, kita nggak mau percaya kepada Mesir. Yang kita percaya adalah murni mempercayai Tuhan. Dan ini yang menariknya adalah bahwa kata emet ini, kalau kita lihat di bahasa Ibrani-nya, ada 3 kata huruf abjad Ibrani di situ. Dan itu melambangkan leaders, darah, dan juga tanda. Dan ketika kita lihat itu semua berrelasi tentang apa yang Yesus lakukan. Gitu. Jadi umat Israel, mereka yang menyelamatkan dan menjaga mereka adalah karena Tuhan suruh darah Yesus yang melindungi mereka. Darah domba itu. Dan di dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara tentang faithfulness, ini berbicara tentang kehidupan yang merepresentasikan darah Yesus hari demi hari. Kita berjalan dan bahkan kita bangkit dengan tanda bahwa ada darah Yesus di dalam kehidupan kita. Tanpa percaya kepada Dia, bagaimana kita bilang kita melayani Dia? Bagaimana kita bisa appear bahwa kita bilang ada darah domba di dalam kehidupan kita? Jadi ini ayat terakhir bagi saya bahwa saya menguatkan kita semua bahwa ketika kita sadari bahwa kita punya double minded, kita perlu berseru kepada Tuhan dan meminta Tuhan membulatkan hati kita. Percaya kepada Dia, konsisten. Di dalam masa apapun. Dan ini kita bilang bahwa semakin kita percaya kecil demi kecil dari setiap hal yang Tuhan ngomong. Di Kamis kemarin kita ngomong bahwa kepercayaan kita dimurnikan. Kepercayaan kita dikuatkan. Dan bahkan Tuhan menghasilkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan menumbuhkan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak yang rindu, setia, percaya kepada Tuhan. Amin. We go to Deuteronomy 7. Kita pergi ke Bilangan 7. Ulangan. Deuteronomy. Ulangan 7 ayat. Deuteronomy 7, 9. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Tuhan yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Boom. Apakah ayat ini ngomong bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Kepada siapa Dia setia? To the one that faithful also. Kepada mereka yang setia juga. This message not many preaching in other church. Pesan ini gak sering banyak dikhotbahkan di setiap gereja-gereja. Because most of Christians will think they will always God, I want your faithfulness, but they not make sure they're faithful. Jadi di ayat ini ngomong bahwa banyak gereja di luar ngomong bahwa Tuhan aku mau kesetiaanmu, aku mau kesetiaanmu, tetapi banyak mereka yang gak menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Because faithfulness only apply if there is covenant. Karena kesetiaan itu dapat terlaksana karena ada perjanjian. If no covenant, what you faithful to? Kalau tidak ada perjanjian, kepada siapa kamu akan setia? If you realize in that chapter actually about covenant is all that. Kalau kalian menyadari di dalam pasal ini, itu berbicara tentang perjanjian. Because there is God make covenant with Israel. And God said, I'm going to faithful to my covenant. You must do. Karena Tuhan ngomong kepada orang Israel, aku akan setia kepadamu dan kamu juga harus setia kepadaku. So
work faithful or we become faithful if we can keep the covenant. Jadi kata Setia. kata setia, lupa. Kata kesetiaan. You can tell if you faithful because Yeah. you keep the covenant. Kamu bisa ngomong bahwa kalau kamu setia, itu karena kamu menjaga perjanjian. But the difficulty to keep being faithful is if we losing our faith. Tetapi terkadang yang sulit adalah di masa yang sulit adalah ketika kita mau menjadi setia, kita kehilangan iman kita. I like to remember this concept. It's an English word because it's very similar and it is very connecting between faith and faithful. Jadi saya mau senang ngomong tentang mau mengingat tentang cara bahasa Inggris ini ngomong karena ini berbicara tentang kesetiaan dan iman. Because in bahasa is two different things. Karena di dalam bahasa itu hal yang berbeda. But actually connect because you cannot faithful if you not believe. Ya, dan itu juga connect bahwa kamu nggak bisa setia kalau kamu nggak percaya. But if you believe and trust, you can be faithful. Tapi kalau kamu percaya dan percaya, kamu bisa setia. Yeah. So, like in the marriage, who married in this room? Sama di dalam pernikahan. Siapa yang nikah di sini? Udah nikah? Not many. Gak banyak ya? Oh iya. So you need to wife or husband. People will call them faithful because they keep their life in the covenant. Jadi kehidupan suami istri, orang bisa melihat bahwa mereka setia karena mereka menjaga perjanjiannya. But the most difficult when everything get difficult. Dan hal yang paling sulit ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Let's see in Revelation 2. Mari kita lihat di Wahyu 2 Verse 10. ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So if you keep live in the covenant until the end, you will receive what? Kalau kamu menjaga perjanjian itu sampai pada hari terakhir, kamu akan menerima apa? Mahkota kehidupan. But also in the beginning of this verse say, don't be afraid. It's about to get more tough. Tapi di awal dari ayat ini ngomong bahwa jangan takut, bahwa ini akan sulit, Get more difficult. akan menjadi lebih sulit lagi. The difficult situation actually is not the enemy. Jadi situasi yang sulit itu sebenarnya bukan musuh. The biggest enemy to your faithfulness or your trust is your mind. Jadi amin. Ya. Jadi musuh terbesar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita saat sulit itu datang adalah pikiran kita. Your mind about your partner. Pikiran kita tentang partner kita In that difficult situation. di dalam situasi yang sulit. The wife and husband go through some difficult situation. Jadi The wife suami- start worrying and questioning, my husband can do that or not. Jadi waktu suami dan istri masuk di dalam situasi yang momen di mana situasi yang sulit itu, suami dan istri mulai meragukan kira-kira suami aku bisa melakukannya atau enggak ya. And that you become less trust, and that direction actually you go to unfaithful.
Jadi dan kepercayaanmu mulai berkurang dan arahan dan kamu mengarah kepada ketidaksetiaan. If you remember the time that you distrust or you less faithful, it's usually not because the situation, because you start questioning about what God can do in your situation. Iya, jadi waktu kita ada di dalam situasi tertentu, yang siapa bisa bantu yang masih ingat? Ketika mulai mempertanyakan apa yang Tuhan katakan di dalam situasi. iya, See, the problem is not the difficulty, right? Lihat bahwa the problem is your mind, the way you see your partner. jadi lihat masalahnya bukan adalah situasi, tetapi masalahnya adalah di mana kamu melihat partnermu. And in your mind, now you just distrust that your partner can or not. Di dalam pikiranmu kamu menjadi tidak percaya karena apa yang kamu pikirkan tentang partnermu, apakah dia bisa melakukan ini atau enggak. And in that time, you will like just somehow you forget about the covenant. Jadi di dalam momen itu kamu entah kenapa kamu tiba-tiba langsung melupakan perjanjian itu. Because your mind is full of distrust and questioning and all the worry. Karena pikiranmu penuh dengan ketidakpercayaan dan semua kekhawatiran yang ada di dalam pikiran. Worry about your partner. Khawatir tentang partnermu. It's applied to your marriage, to your teamwork, applied to you and the Lord. Dan ini juga diaplikasikan di dalam pernikahanmu, di dalam kehidupanmu, dan juga ini diaplikasikan juga di dalam rekan kerjamu juga, tim kerjamu juga. Many times I'm in that situation. Dan banyak kali saya ada di dalam situasi itu, In that condition. di dalam kondisi itu. That somehow the situation make me change my point of view about the Lord. Jadi terkadang di dalam entah kenapa ada situasi di mana terkadang pemikiran saya berubah tentang cara saya melihat Tuhan. This is what usually what I do usually. Jadi yang biasanya saya lakukan. I open the covenant. Saya membuka perjanjian itu. Some of this is there is some receipt of the bill. Dari beberapa dari siram. Ada nota gedung. But some of my stories encouragement word from you guys. Dan beberapa stone saya adalah kata-kata penguatan dari But there is teman-teman. some that promise Semua. and covenant between me and the Lord. Dan beberapanya adalah perjanjian saya antara Tuhan dan saya. Perjanjian antara Tuhan dan saya. And that's helped me to gain my trust again to Him. Dan ini membantu saya untuk memperoleh kepercayaan saya lagi kepada Dia, Tuhan. Because since all the story in the Bible, Dan bahkan dari awal mula cerita di Alkitab ini, He is to come. He is to come. Dia yang akan datang. He never changed, Dia nggak pernah berubah. and He never failed to fulfill His promise Dan and Dia- His covenant. Dan Dia nggak pernah gagal di dalam menggenapi apa yang sudah Dia katakan. But I the one that failed to remember the covenant. Dan saya terkadang yang sering gagal untuk mengingat perjanjian itu. I that failed to remember who He is really in the covenant. Dan saya yang sering gagal untuk mengingat siapa Dia di dalam perjanjian itu. So I read back the covenant to myself Dan saya membaca perjanjian ini kepada diri saya sendiri. because I know my trust is getting low because I didn't forget the covenant. Karena saya tahu bahwa kepercayaan saya menjadi lemah karena saya lupa tentang And perjanjian it itu. works. It works. Dan itu bekerja. Itu berhasil. It will be good for you too. Dan saya percaya itu akan bekerja juga bagi kehidupan kalian juga. Remember the covenant between you and the Lord Mengingat perjanjian antara kamu dan Tuhan. because He never changed. Karena Dia tidak pernah berubah. He is faithful. Dia setia. Yes. Let's be faithful. Mari kita menjadi setia. Let's be faithful people for Him. Ya, mari menjadi orang yang setia bagi Dia. Amen. Amin. Let's pray. Syuran Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami belajar untuk jadi setia sebagaimana Kau setia sampai akhir Tuhan. Biarlah kami memiliki